Galbay aplikasi pinjaman online Ada Kami. Apakah ini aman atau berbahaya? Langsung aja kita simak video berikut ini karena gue akan ngasih penjelasan kalian mengenai Galbay pinjol Ada Kami. Apakah ini aman untuk kita dan seterusnya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, gue mohon kalian subscribe channel ini biar gue lebih semangat lagi ngontennya guys. Baik, baru-baru ini banyak banget yang bilang kalau Galbay pinjol Ada Kami itu aman banget. Nah, jangan salah, seaman-amannya Galbay pinjol di Ada Kami, tentu pasti ada efek bahayanya juga guys. Nah, BTW, Ada Kami ini adalah aplikasi pinjaman online yang udah resmi OJK. Jadi aplikasi ini legal ya guys ya. Nah, karena dia legal, maka dia juga dikenai hukum dari OJK atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh OJK. Nah, bagaimana ketika kita gagal bayar atau galbay pinjol di aplikasi Ada Kami yang terbaru 2025 ini? Yaps, langsung kita bahas potensi pertamanya. Apakah bakalan didatangi debt collector ke rumah? Selama ini sih beberapa pengguna yang atau beberapa ulasan di aplikasinya sih belum ya. Jadi nggak banyak aplikasi Ada Kami ini nggak banyak punya debt collector ya teman-teman ya. Jadi misalnya se-Indonesia dia baru punya berapa ratus debt collector gitu aja guys. Jadi nggak banyak aplikasi debt yang nggak petugas debt yang diturunkan ke rumah-rumah karena keterbatasan petugasnya tersebut. Cuma yang pasti ketika kalian nanti telat bayar, itu nanti kalian akan dapat telepon setiap hari. Bahkan dari beberapa nomor yang gak dikenal, setiap harinya bisa sampai 10, 11, sampai 20 kali orang telepon minta kalian untuk bayar cicilan di Ada Kami ini. Hal tersebut tentu bisa membuat kita semakin risih ya, setiap hari dapat telepon dari orang nggak dikenal. Tapi itu pun juga masih belum berbahaya guys ya, karena ketika kita nggak ngangkat teleponnya ya nggak akan kayak gimana-gimana. Itu hak kalian guys, mau angkat telepon atau enggak. Nah kalau kalian merasa risih, ya udah nggak usah diangkat. Dan itu nggak ngebuat mereka langsung nerjunin petugas debt kolektornya ke rumah kita. Jadi tergantung yang ditagih ke kita itu berapa nominalnya gitu guys. Kalau nominalnya nggak begitu besar dan receh, nggak akan dia nurunin debt kolektor ke rumah kita untuk menagih hutang teman-teman. Kemudian jika ada penagihan lewat telepon yang berbau mengancam, nah kalian tentunya sebagai peminjam ya, kalian orang-orang yang suka minjem atau sebagai peminjam tentunya lebih tahu kan dan lebih pinter aturan OJK saat ini. Nah, kalau petugas debtnya itu udah masuk ke ancaman pidana, ancaman mau dipenjarain dan lain-lain, kalian gak usah percaya karena pinjam meminjam itu masuknya bukan di pidana guys, tapi di perdata. Lagian juga udah ada aturan OJK yang menata debt collector harus seperti apa cara menagih pinjamannya. Jadi gak usah panik dan gak usah bersedih kalau emang belum bisa bayar cicilan di Ada Kami. Kalau kalian emang ditelepon dan kalian pengen ngangkat, ya angkat aja. Bilang aja, belum ada uangnya kak. Besok kalau udah ada aku bayar. Kalau besoknya ditelepon lagi, belum ada uangnya kak. Besok kalau udah ada aku bayar. Dan kalau memang selama kalian belum ada uangnya dan belum bisa bayar, jawabin aja kayak gitu terus. Minta negosiasi, bisa kalian negosiasi, minta kemunduran temponya, seperti itu guys. Dan ketika keluar sebuah ancaman dari debt collector baik lewat telepon ataupun nanti didatengin ke rumah dan diancam mau giniin, itu percaya sama gue, proses hukum perdata itu rumit banget dan perlu ngeluarin banyak uang. Jadi ketika dia mau menagih yang sekian, kemudian sampai mengeluarkan uang segitu banyaknya di pengadilan untuk
menuntut hukum kalian yang punya utang cuma seberapa itu kayaknya logikanya sih nggak mungkin gitu loh guys. Pun ketika nanti di pengadilan ya, kalian dituntut kayak gini, kayak gini, kayak gini, terus kamu menjawab negosiasi, gue kuat untuk bayar kalau misalnya 50.000 per bulan. Nah, ketika kalian mengutarakan pendapat seperti itu, maka kalian bisa dimenangkan. Karena hukum perdata itu bisa dinegosiasikan guys. Asal peminjam mau bayar utangnya, bagaimanapun caranya, itu nanti akan diloloskan. Dan jangan begitu panik ya untuk urusan debt collector yang datang ke rumah, karena gue yakin kalau kalian baik-baik ketika ditelepon, itu pasti nggak bakalan sampai turun ke rumah. Ya, kalau turun ke rumah, kalian bisa negosiasi di situ. Kalau ada ancaman dan lain-lain, kalian bisa rekam dan bisa kalian tuntut. Itu guys. Kemungkinan berbahayanya ya cuma di bunga yang semakin numpuk ketika kalian nggak bayar secara langsung guys. Nah, bunganya semakin numpuk, semakin numpuk, semakin numpuk. Kemudian diteror, kemudian kalian masuk blacklist OJK. Yang artinya ketika nama kalian udah kena blacklist dan nama kalian masuk daftar hitam, kalian kesulitan kedepannya untuk meminjam di aplikasi pinjaman online yang ada di bawah naungan OJK. Itu sih kemungkinan buruk yang akan kalian alamin ya kalau kalian galbay dan gak mau bayar teman-teman. Jadi saran gue sih kedepannya kalian pilih aja ya untuk pinjam uang sesuai dengan kemampuan kalian, yang sekiranya kalian bisa bayar tepat waktu pinjaman uang tersebut. Karena bagaimanapun, meskipun itu pinjaman online, dia pernah meminjami kita guys ketika kita butuh. Jadi mau nggak mau ya kalau itu dihitung sebagai utang, ya yang namanya utang mau nggak mau tetap harus dibayar. Itu sih saran gue. Jadi ini cuma buat ngademin perasaan dan pikiran kalian aja supaya kalian gak sedih, kalian tetap tenang, kalian tetap fokus, kerja aja terus. Nanti kalau udah ada baru dibayar cicilan dari ada kami tersebut. Jadi itu solusinya ya guys ya. Semoga sharing-sharing ini bermanfaat. Terus kemudian kalau kalian punya pengalaman galbay dan punya pengalaman positif ataupun negatif mengenai aplikasi pinjaman online apapun itu, terkhususnya di Ada Kami dan lain-lain, kalian bisa tulis di kolom komentar, sharing-sharing di kolom komentar supaya kita semua bisa lebih tahu mengenai bagaimana pinjam-meminjam di aplikasi yang udah ada izin OJK itu guys. Nah, semoga bermanfaat dan sampai jumpa ya.